Bentar ya, kita ngumpulin orang dulu ya. 1 menit aja. Like-nya lumayan lama ya. Nah, like-nya selisih 3 detik kan? 10 detik kan ada 10 detik kan? 10. Oke, yuk kita mulai. Ya, selamat siang Smart Bakers. Ketemu lagi di live baking bersama Smart Look Prof. Kali ini saya Miki yang akan membawakan sebuah resep untuk para Smart Bakers sekalian. Kali ini mungkin beberapa teman-teman sudah lihat di postingan kita ya. Ada yang di Smart Look Prof, ada juga yang di tempat saya sendiri di My Gunner. Hari ini kita akan buat lapis ketan durian. Nah, lapis ketan durian itu apa sih? Kalau dilihat dari fotonya ada beberapa yang nanya, Chef ini apa sih Chef? Chef ini cake atau makanan lain? Sebenarnya ini saya sudah tanya di beberapa minggu yang lalu, teman-teman kalau saya bikin live baking, bikinnya apa? Nah, beberapa request Chef bikin gini aja. Jadi dari kue tradisional dibuat secara modern kalau dengan penampilan yang sedikit beda. Jadi kue untuk lapis ketan durian hari ini, kalau teman-teman tahu mungkin ada kue ketan durian, ketan srikaya, kue lapis, yaitu saya gabung semua ya. Karena waktu terbatas, kita langsung mulai aja yuk. Pertama, kita siapkan dulu loyang. Loyang hari ini kita pakai ukuran 20 x 20. Tingginya kurang lebih 8 cm. Nanti sebelumnya kita oles terlebih dahulu dengan filma minyak goreng. Olesnya cukup tipis aja, jadi sekedar dia tidak lengket ya. Kemudian untuk beberapa bagian, jadi untuk kue ini bagian pertama nanti kita akan ada crepe, kemudian lapis atasnya itu adalah ketan durian. Jadi dari ketan kukus ya, dilapis dengan isian durian. Kemudian atasnya nanti kita beri ketan srikaya. Jadi ada garis-garis itu. Gimana bikinnya? Langsung aja. Lapisan pertama itu adalah crepe. Jadi crepe untuk hari ini karena bikinnya ini cukup lama ya, satu persatu. Jadi aku udah siapkan dulu. Jadi crepe di sini, tapi aku sambil jelasin untuk resepnya. Resepnya yang aku pakai hari ini, semua kalau teman-teman cek itu cukup gampang. Jadi mulai dari crepe, dari isian durian, isian srikaya, semua bahan itu tinggal kita campur jadi satu, terus kita masak. Yang hari ini saya crepe ini semua bahan ya dicampur aja. Terakhir adalah filma margarin. Nanti kalau mungkin teman-teman ada yang penasaran untuk cara bikinnya, bisa cek di video kita di Smart Plus Prof. Bisa cari di resep risoles isian coklat atau resep risoles lain. Itu secara prinsip kerjanya sama. Terus kemudian untuk cetakannya, karena hari ini saya kan bikin loyang 20, saya cetak pakai pen kotak.
Kain kotak ini biasa yang dipakai buat bikin telur tamagoyaki. Jadi nanti kalau ditata kita nggak susah untuk menatanya. Kalau bulat kan dipotong banyak tuh. Nah itu susah. Jadi kita pakai kotak ya. Sambil jalan kita akan tata dulu untuk lapisan pertama. Sambil saya jelaskan mengenai crab. Crab ini tadi kemarin ya, bukan tadi, kemarin juga. Itu ada pertanyaan dari beberapa teman-teman. Sambil saya tata ya. Ini jadi tinggal ditata aja, ditaruh satu lapisan aja cukup ya. Jadi saya jelaskan lagi untuk resepnya. Kemarin ada teman-teman yang tanya, Chef, ini resep crabnya kok tepungnya ada 3 ya? Ada tepung protein tinggi, ada tepung protein sedang atau tepung serbaguna, dan satu lagi tepung maizena. Kenapa ya? 3 ini fungsinya beda-beda. Jadi kalau dari tepung terigu sendiri, protein tinggi dan serbaguna itu fungsinya dibuat Suaranya kurang kedengaran. kurang kencang. Mic-nya kamu ada di sini nggak? Ya, enggak pak, di rumah. Ayo, Di bawah. Posisi itu di bawah kan. Nah, sorry, kepotong sebentar, intermezzo. Ada beberapa yang kurang keras ya suaranya. Minta tolong volumenya dinaikin sedikit aja. Saya udah berusaha sekeras mungkin. Oke, lanjut. Balik ke tepung. Nah, kenapa tepungnya 3 macam? Kalau tepung untuk tepung terigu, serbaguna dan tepung protein tinggi, saya pakai campuran 2 itu sebenarnya untuk bodinya dari adonan sendiri. Jadi kalau dipegang secara adonan, dia ini masih firm. Jadi nggak terlalu gampang sobek. Nah, nggak gampang sobeknya dalam artian yang lentur ini. Ini fungsinya dari campuran protein sedang, serbaguna, dan tepung protein tinggi. Fungsinya itu, kalau semisal mau daripada campur-campur, chef, saya kasih tepung serbaguna semua, sedang, boleh. Cuma nanti bedanya, kalau yang full sedang, biasanya ditarik gini dia nggak ada melurnya, lebih beresiko sobek dalam artian kalau ditarik ini gampang sobek, kurang lentur ya. Terus fungsi yang satu lagi tepung maizena itu untuk mengimbangi istilahnya glutennya dari tepung protein tinggi sedang ini kan dia bentuk gluten. Kalau murni tepung aja biasanya waktu digigit ini berasa ada alot, makanya ada yang bilang kalau makan seperti lumpia, risoles, digigit, chef kok digigit ada yang alot-alotnya sedikit ya, lihat seperti ada yang nggak mau putus justruan. Itu fungsinya maizena untuk bantu putus ya. Oke, untuk crab cukup simpel ya. Kalau misal butuh resepnya bisa cek di Instagram kita Smart Plus Prof, cari aja resep risoles, di situ ada penjelasan komplit lagi. Oke, lanjut untuk ya, lapisan kedua. Lapisan kedua, ketan ini kalau di resep ibu udah lihat ya, ketan ada beras ketan, air, garam, santan, daun pandan, kemudian kemarin apalagi ya, kok saya lupa sendiri resepnya. Santan, garam, air, daun pandan, oh sudah komplit. Nah, cara bikin ketan ini sendiri, ketan terlebih dahulu harus direndam, harus ya bu ya. Ini resep nenek moyang, bukan resep saya sendiri. Jadi ketan kalau dari turun temurun dari dulu, resep ketan itu dia harus direndam dulu 1 jam. Tujuannya biar air itu meresap ke dalam ketan. Jadi kalau udah meresap, nanti kalau ibu makan, ketannya itu lebih pulen dan tidak merintis. Merintis itu seperti di bagian dalam ada sisi-sisi yang nggak matang. Itu istilahnya merintis ya. Semua bahan itu dicampur aja, direndam. Atau kalau misal beberapa dulu cuma air sama beras ketan aja. Saya di sini senangnya simpel. Anak muda sekarang kan ya gitu lah bu, senang simpel. Jadi saya campur aja semua jadi satu, saya diamkan 1 jam. Setelah itu dimasak di aron. Di aron itu atau bahasa lainnya diaru, mungkin ibu-ibu sudah tahu ya. Kalau masak beras ketan itu ditaruh setelah campuran tadi,
ditaruh di wajan, kemudian dimasak dengan api sedang, diaduk terus sampai nanti airnya dia meresap. Kalau sudah airnya meresap, kemudian si ketan dimasukkan kukusan, dikukus, diratakan dulu ya, dikukus dengan api sedang kurang lebih sekitar 20 menit. Kalau sudah direndam itu biasanya 20 menit. Saya biasanya kalau bikin setengah kilo ketan itu kurang lebih ngukusnya 20 menitan. Nah kalau misal nggak direndam, waktunya biasanya pasti lebih lama. Dan kejelekannya, makanya sering orang bilang kelembekan atau apa, karena dia bagian dalam belum matang, luarnya sudah basah duluan. Ya, ini sambil saya jalan. Untuk ketan ini udah sepertiga, jadi ketan di resep itu ibu bagi 3. Satu ini 200 gram. Kemudian ini saya pakai loyang ukuran 20 bu, karena kalau ditata di sini langsung, semisal lapisan pertama mungkin masih mudah, nanti waktu lapisan kedua, ketiga, isian bawahnya kan empuk, itu nanti dia gampang seperti kedorong ya, jadinya belepotan kemana-mana, nggak rapi. Jadi ketan ini setelah matang itu dikeluarkan, dinginkan sebentar, setelah itu dibagi 3, kita cetak dengan loyang ukuran 20. Saya alasi plastiknya ini pakai seperti kantong gula, boleh, pokoknya tujuannya buat memudahkan biar tidak lengket. Untuk membuatnya juga kemarin urusan ketan ini dulu ada pertanyaan, loh ini kalau buat santannya kan saya di resep pakainya santan yang instan, jadi santan yang sudah jadi yang kemasan bu ya. Kalau ibu beberapa kan banyak yang suka yang meres sendiri. Memang kalau meres sendiri santannya itu lebih gurih, saya akui memang lebih gurih. Cuman perbedaannya kalau menggunakan santan instan seperti ini, dia lebih awet, karena santan instan itu kan dia sudah mengalami proses ya, proses di pabrikan, sudah di istilahnya pasteurisasi, direbus, jadi daya tahannya dia lebih bagus. Ini berlaku juga untuk makanan tradisional lain. Saya banyak-banyak kalau bikin makanan tradisional itu saya pakai yang santan instan, tujuannya biar lebih tahan lama. Seperti ini saya buat ini kemarin sempat dicoba ya, jadi nggak saya masukkan kulkas, itu 2 hari itu masih aman. Mau masuk hari ketiga saya sendiri yang nggak berani makan bu, karena kan memang santan plus lagi ada durian, buah-buahan. Kalau dipakai untuk makanan yang kukus itu umurnya nggak akan bisa selama dengan bahan-bahan lain. Jadi kalau pertanyaannya, saya maunya awet lama, ya terpaksa bu di kulkas. Kalau di kulkas kemarin saya coba itu bisa 4-5 hari, tapi harus dibungkus plastik rapat ya bu ya. Jadi 4-5 hari itu kalau saya di loyang, atasnya ini saya tutup plastik, plastiknya harus nempel permukaan, kemudian luarnya di plastik wrap. Itu tujuannya biar dia nggak berembun. Kalau berembun nanti jadi permukaan bagian kayanya itu akan seperti blenyek, lembab, basah. Nah itu kan kita makan nggak enak ya. Nah ini bu, udah kita balik ke ketan ya. Ketannya udah saya ratakan di sini, udah rata. Kemudian diangkat, pas kotak kan. Setelah kotak baru kita potong. Ini buat memudahkan. Kalau ibu bisa tuang langsung nggak masalah. Tapi ini saya memudahkan, saya potong dulu. Saya potong aja bagi 6 atau bagi 8 bebas. Kemudian kita angkat. Nah ini kita masukkan, kita tata. Karena ini lapis per lapis ya, jadi harus sabar. Satu-satu. Nah kalau ini udah, lanjut.
Nanti untuk ketan ini saya pakainya cuma 3 lapis. Kalau isiannya kan ada 4, ketannya cuma 3. Kenapa cuma 3? Biar nggak terlalu penuh, Bu. Kemarin sempat saya coba itu yang isinya 4, jadinya terlalu tinggi. Waktu dimakan terlalu kenyang, Bu. Tapi ya kalau selera sih, kalau ibu masak sendiri mau dibuat 4 lapis nggak masalah ya. Jadi resep yang saya buat ini, saya bagikan ini tidak, istilahnya tidak mengikat. Ibu mau variasikan boleh, mau dibikin isian seperti istri kaya kan coklat atau apa diganti pandan pun nggak masalah ya. Ini lapisan kedua sudah, kita sampingkan dulu. Lanjut kita akan buat isian durian. Isian durian di sini bahan-bahannya udah saya siapkan semua sesuai resep ya. Ibu kalau pengen tahu resepnya komplit, mungkin ada yang belum lihat, bisa lihat di Instagram kita di Smart Plus Pro, atau di Instagram saya juga ada di @mikegunner ya. Jadi sebentar saya buka dulu biar gak belepotan, Bu. Maaf. Ini ya sama ya, bahannya dari susu, santan ini saya pakai yang kemasan juga. Kemudian Vilma Prestige margarin, kita pakai Vilma Prestige margarin biar aroma filling durian kita lebih wangi. Jadi kita makan isian durian biasanya kan santan gurih aja. Ini ada aroma baterinya, Bu. Lebih gurih. Kemudian gula, telur, ini duriannya tambah biji ya, Bu ya. Ini saya belinya sih beli online, jadi yang sudah dikupas. Ibu mau beli yang biasa pun nggak masalah. Jadi semua bahan ini simsalabim semua tinggal dituang aja, Bu, gampang. Bahkan kalau mungkin yang masih baru belajar membuat pun bisa. Jangan bilang-bilang ya, Bu ya. Saya kalau cara masak kayak gini ini kadang kalau mama saya di rumah bilangnya, cara masakmu ngawur. Saya bikinnya itu yang simple. Jadi dari yang umumnya kelihatannya rumit, kalau mungkin di rumah kan ibu-ibu mungkin ada keluarga, masih ada anak juga yang ini mesti dijaga. Kalau bikinnya ribet-ribet kan malas juga. Jadi saya bikinnya yang praktis. Alasannya orang malas, Bu, biasa. Oke, sebentar saya tuang dulu semua bahannya. Gula, telur, ini tepung terigu sama maizena ya. Ini buat pengentalnya, Bu, nanti. Terus dan garam, selalu jangan lupa garam. Biarpun kita ada margarin, tapi garam tetap perlu karena untuk memancing. Apalagi kalau kita margarin hari ini kan pakai Vilma Prestige. Vilma Prestige itu dia lebih ke arah butter, jadi arah gurih. Asinnya sedikit beda kayak margarin yang biasanya, enggak seasin yang biasanya. Jadi tetap kita sesuaikan lagi, tetap ada garam sedikit. Ini saya campur dulu sebelum dimasak. Nah, kalau pakai yang beli langsung daging durian udah nggak repot-repot lagi. Cuman kalau misal sesekali ya, Bu ya, sambil diaduk tetap dicek. Takutnya kadang kita beli ini kan macam-macam, penjualnya beda-beda. Kadang itu pastikan nggak ada sisa-sisa kulit yang tertinggal atau dibawa masuk. Oh ya, Ibu, kemarin ada yang tanya-tanya juga mengenai filling durian, isian bisa diganti nggak? Nah,
itu bisa, tapi kalau diganti otomatis kan ya namanya bukan ketan durian, Bu. Atau Bapak, mungkin Bapak ada yang nonton juga, maaf saya Bu aja terus. Jadi isian ini sebenarnya kalau kita mengacu ke makanan tradisional yang aslinya, yang umum di Indonesia yang saya tahu juga ya, itu kan ada ketan durian, ketan srikaya, ketan pandan. Itu kebanyakan di 3 itu. Jadi kalau misal mungkin ada mau coba kreasi yang lain, ketan mangga jadi seperti apa itu punya siapa? Thailand, Mindo Sticky Rice. Rasa-rasanya Ibu coba dulu, nanti kalau jadi sukses saya di tag ya Bu ya. Saya juga mau tahu. Oke. Selanjutnya kita masak. Jadi seperti ini ya. Kelihatannya nggak tercampur rata pun bisa. Nanti sambil dia masak dia akan sambil tercampur, sambil diaduk. Nanti untuk satu resep ini untuk 2 lapis dalam artian kita akan bagi adonannya nanti menjadi dua bagian. Yang satu jadi urutannya di bawah, satunya nanti di atas setelah ketan srikaya. Buat teman-teman yang tanya resep, jangan khawatir, resepnya selalu ada di Instagram kita. Bisa buka di @smartplusprof. Ya klik ini sih langsung ya di atas ya. Itu nanti kita ada resepnya di sana, udah diposting. Yang postingan ada foto saya itu, yang promosi digeser ke kiri apa kanan ya, di swipe itu nanti udah resepnya. Dari kanan ke kiri berarti ya. Itu resepnya ada di situ. Jadi jangan khawatir Bu. Nanti di sini saya praktek ini istilahnya caranya, karena resepnya detailnya bisa Ibu lihat di sana. Ini sambil kita panaskan dulu ya. Sebentar. Mungkin kalau ada pertanyaan juga silakan ditinggal di komen. Kemarin sudah ada pertanyaan yang masuk. Cuman nanti kalau misal ada pertanyaan lagi yang seputar ini ya, seputar lapis ketan durian, bisa Ibu tanyakan. Saya akan coba bantu untuk jawab. Ini diaduknya sampai apa? Ini diaduknya cukup sampai dia setengah kental aja. Jadi margarinnya semua rata, adonannya nanti kental seperti flan setengah matang ya. Kalau flan kan dia udah kental banget. Ini masih ngalir, jadi setengah flan, setengah saus vanilla, seperti itu. Sambil terus diaduk. Oh iya Bu, masaknya usahakan apinya sedang aja, karena saya pakai kompor portable kan nggak masalah. Ini udah sedang. Kalau pakai kompor biasa seperti kita, itu diatur sedang, biar dia nggak keburu menggumpal di bawah. Jadi biar lebih rata. Tujuannya ini dimasak dulu setengah matang, biar nanti waktu kukusnya juga nggak terlalu lama Bu. Ini ada kulit. Kalau udah dimasak setengah matang di sini, nanti dikukusnya otomatis lebih cepat. Dan istilahnya kayak karena ini isian durian ya, isian duriannya lebih tanak, mengurangi resiko untuk basi. Kan durian ini lebih gampang, ini istilahnya apa ini? Fermentasi ya. Istilahnya orang bilang ngarak. Bu, ini ya setengah matang ini, apinya dimatikan. Jadi pakai sisa panas, diaduk terus sampai dia kental. Ini bagian sampingnya juga. Jadi kurang lebih sampai seperti ini ya Bu ya. Nah. Udah seperti ini. Bentar saya angkat. Serut. Nah, kurang lebih kentalnya seperti ini. Kita bagi jadi 2. Langsung kita takar. Jadi nggak repot timbang-timbang lagi nanti.
Ini biasanya kalau masak durian gini tetangga-tetangga pada tanya, siapa itu bikin durian? Soalnya baunya duriannya kemana-mana. Masih kuat, Mas. Asik. Ini ya, kita bagi jadi 2 sama rata aja. Sorry, netes. Bagi 2 sama rata, terus kita ambil dulu satu. Yang satu kita tuang. Kita tuang di ketan kita tadi. Selanjutnya kita ratakan. Sudah. Kita kukus 5 menit aja. Karena ini untuk lapisan yang pertama. Nanti kita perkukus per lapisannya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Ya. Sambil menunggu kukusan, kita akan buat untuk isian srikaya. Srikaya bahannya juga sama. Nah, ini udah saya siapkan. Srikaya di sini nanti bahannya bisa lihat juga di resep ya, ada komplit. Jadi bahannya mulai dari tepung dulu, tepung terigu, tepung maizena, semua kita campur jadi satu, gula pasir, garam, telur, kemudian santan. Kan ada resep gula merah sama air. Nah, gula merah sama airnya saya campur dulu. Jadi gula merah itu diserut, kemudian airnya kan dipanaskan dulu, dicampur biar dia cair dulu. Ini memudahkan, Bu. Nanti kan gula merah sering-sering kotor ya. Ini air ini Ibu saring dulu. Kemudian kita balik lagi ke adonan utama, tepung telur campur dulu. Biasanya campur langsung boleh, cuman kadang tepungnya ini kayak kurang rata ya. Jadi triknya kalau Ibu bikin adonan-adonan yang diaduk, biasa kan nyampur adonan kering sama adonan cair. Adonan cairnya dimasukkan sebagian dulu, Bu. Jadi adonan cair dimasukkan sebagian, diaduk dulu sampai rata. Saya di sini pakai balon whisk biar lebih cepat ya. Pakai sendok pun bisa, atau sutil juga bisa. Nah, udah ya. Selanjutnya air gula tadi tuang, terus campur aja rata. Kalau udah campur rata, ini kadang masih ada yang bergerindil ya. Kita pindah ke wajan, tapi disaring.
Tujuannya untuk ngangkat endapannya telur sama tepung-tepung yang kadang tertinggal bergerindil. Nah ini kan Bu, masih ada ya sedikit. Ini sedikit gini biasanya saya rendam dikit, saya aduk biar rata. Nah ini termasuk ada kotorannya, gula masih ketinggalan, udah diangkat. Terakhir jangan lupa daun pandan. Daun pandan 2, lebih 1, 2. Ini mau lebih pun juga nggak masalah ya, cuman biasanya saya cuman pakainya 2. Saya bucik-bucik sedikit biar sarinya lebih cepat keluar. Setelah itu kita masak. Masak sampai kentalnya kurang lebih sama seperti tadi. Jadi takarannya kurang lebih sama. Kekentalannya, sorry. Sama Bu, terus diaduk. Soalnya dia nanti sistemnya dia menggumpal. Ini juga prinsipnya sama seperti durian. Jadi kita buat setengah matang dulu. Setengah matang biar dia nanti waktu ngukus lebih tanak ya. Untuk isian srikaya, ini balik juga kemarin ada pertanyaan juga yang sudah masuk di box pertanyaan kita di Smart Plus Prof. Untuk santannya chef ini boleh diganti ya, santan boleh Bu. Jadi santan dalam artian kita kan pakai santan instan yang sudah dari kemasan ya. Ini Ibu pakai santan peras itu boleh, nggak masalah. Cuman perbandingannya itu di takaran. Kalau santan seperti ini, santan kental, ini saya kan pakai langsung dari takaran, jadi kental banget ya. Kalau misal ini saya ngajari trik sedikit untuk merubah konversinya santan. Kalau santan cair biasanya untuk yang santan kemasan ini, kalau saya 1 bagian santan jadi santan kental ditambah dengan 4 bagian air. Jadi kalau misal santannya pakai 200, airnya pakai 800. Jadi Bu, kalau misal ada resep pakainya santan cair 500 gram. Nah saya kok mau meres sendiri kadang hasilnya nggak awet, atau meres sendiri kadang kelapanya kalau nggak pas itu kan ada bau-bau yang apa ya, kurang enak ya. Itu bisa Bu, kalau bingung mau pakai santan biasa takarannya gimana, Ibu bagi. Jadi 500 dibagi 5, 1 bagian ini santan, jadi santannya 100, airnya 400. Itu saya, hitungan saya seperti itu. Kalau requestnya santan kental, kalau misal mau langsung itu biasanya sih terlalu kental. Kalau standar santan kental jadi sama santan kental untuk yang peras itu saya kasih perbandingan 1:2. Jadi 1 bagian air, 2 bagian 2 bagian air, 1 bagian santan. Kebalik ya. Jadi Ibu kalau mau ngikutin resep, kalau resep ketemu kadang bingung ini pakai santannya apa, dilihat takarannya. Kalau dia ada airnya, kebanyakan itu pakai santan yang sudah jadi atau kemasan. Nah Ibu, ini sama, ini udah setengah ya, setengah menggumpal seperti ini. Kita matikan, diaduk, dia kental sendiri, akan dari api kalau takut panasan. Nah ini sebenarnya kalau dituang langsung bisa nggak sih? Dituang langsung bisa, cuman biasanya kalau dituang langsung itu dia proses masaknya akan lebih lama. Kalau semisal 1 takaran ini nanti kan dia 5 menit sama terakhir setengah jam. Itu kalau dari santan cair itu saya pernah coba dulu di rumah, itu bisa untuk bikin 1 loyang gini aja dia ngukusnya bisa paling nggak 45 menit sampai 1 jam. Lebih lama. Jadi ini saya kasih seperti ini biar lebih praktis juga. Memang kelihatannya begini kasar ya,
Enggak, tenang aja Bu. Nanti kalau udah jadi dia mulus. Ini cuma penampilan aja waktu gini. Sama ya, ini langsung kita bagi dua. Sudah hampir 5 menit untuk yang adonan pertama. Lupa Bu, daun pandannya belum dikeluarkan. Sebentar. Ya, pandannya kita angkat dulu. Panas. Proses yang masaknya kita yang utama cuma ini aja Bu. Jadi sisanya udah tinggal sorry, maaf ya kok bilangnya ibu terus. Teman-teman, kan nggak selalu ibu-ibu semua. Nanti saya dikomplain. Nah. Pastikan daun pandannya diangkat semua ya teman-teman. Cek sapinya juga. Nah, kita kembali ke kukusan. Kukusannya harusnya sudah. Angkat, ini masih kelihatan agak basah gini ya. Kalau Pak, ini angkat aja. Selanjutnya kita balik lagi, lapisi dengan krep. Krep ini ditekan nanti dia mulus sendiri. Krep untuk satu lapisan selalu pakainya cuma 3. Kalau udah kita kasih ketan. Ketan saya sudah siap juga Bu. Nah, teman-teman ya udah siap juga. Ups, mana tadi? Ini sama kita tata aja. Teman-teman kalau ada yang bingung atau apa bisa tanya ya di kolom pertanyaan, nanti kalau jeda saya cek lagi pertanyaannya. Jadi sambil ini ditulis dulu. Sudah, lanjut srikaya. Srikaya tuang langsung.
ratakan aja. Rata, balik lagi masuk, kukus 5 menit lagi. Udah, proses masak kita udah selesai di sini, tinggal sisanya kukusan. Ini kan udah 2 lapis ya, lapisan pertama durian, kemudian lapisan kedua srikaya. Setelah ini, setelah 5 menit, nanti kita akan lapis lagi dengan krep lagi. Jadi diulang, sistemnya diulang. Dari krep, ketan, kemudian durian. Setelah itu, nanti setelah durian kita kukus 5 menit juga. Setelah 5 menit durian, kita keluarkan, kita kasih krep, terakhir dikasih yang srikaya. Saya bilang tadi kan ketannya cuma 3 kali aja. Itu untuk istilahnya lapisannya biar nggak terlalu tebel. Karena kemarin sempat nyoba 4 lapis itu terlalu tebel dan terlalu kenyang. Ya tapi Bu selera ya. Oke, sambil nunggu ini saya sambil lihat-lihat pertanyaan dulu. Sambil ini ya, kemarin wah ada Chef Gary juga yang bantu. Makasih Chef Gary udah bantu juga. Cek beberapa pertanyaan. Untuk ini, untuk membuat ini sambil saya pertanyaan yang kemarin ya. Untuk ini yang pertanyaan di sini dulu, lapisan biar nggak berantakan, yaitu tadi Ibu bertahap satu-satu aja, memang harus telaten. Kan bertahap lapis dikukus, lapis dikukus. Kemudian untuk penyimpanan di sini tadi ada juga yang tanya untuk penyimpanan berapa lama kalau di suhu ruang di luar, tapi di kotak tertutup ya Bu ya. Itu 2 hari bisa, itu batas aman. Kalau 3 hari takutnya karena ini dia memang makanan kan rasa dan aromanya kuat seperti durian sama santan. Takutnya mulai ada basi sedikit, Ibu nggak berasa, tapi ya itu saya nggak menyarankan untuk 3 hari. 2 hari itu batas aman. Ya. Kemudian untuk kalau simpan di kulkas 4-5 hari dia kuat dengan tempat yang tertutup. Ya. Terus lama pengukusan sama kematangan. Lama pengukusan, ya, maaf ya. Lama pengukusan berarti kita kan 3 lapis 5 menit 15 ditambah lapisan terakhir itu sekalian untuk mematangkan, itu kita kukusnya 25-30 menit. Jadi lama di proses terakhir. Kita nanti yang demo di sini karena waktunya terbatas, saya nggak akan bisa sampai akhir selesai ya, karena terbatas di 1 jam kita. Nah, nanti dilanjut aja. Itu udah siapin nih. Apa? Ya sambil kita lihat nanti ya Bu ya. Ini nah, sambil nunggu, wait 1 menit lagi. 1 menit lagi bisa keluar yang dikukusan. Durian kalau ganti buah lain boleh nggak? Durian boleh. Jadi tadi sempat saya cerita juga, durian kalau diganti buah lain boleh, tapi cari yang sejenis. Kalau yang sejenis paling mirip kalau saya bilang itu mangga. Kalau tekstur-tekstur yang lain
dia misal pisang secara tekstur bisa, tapi secara aroma dia kurang. Terus kemudian kayak kayak strawberry itu agak terlalu mahal, tapi ibu coba boleh, bisa juga. Kemudian untuk lapisan ini ketan pandan bisa serikaya paling kan ada gula merahnya ibu angkat keluar, gula merahnya diganti dengan gula pasir biasa tapi dikurangin ya. Ini penggunaan kalau teman-teman mau tanya yang ada ini, kita kalau mau istilahnya modifikasi resepnya gimana, kalau paling mudah seperti contoh serikaya dulu. Resep ini karena luas jadi saya bahas satu-satu aja. Serikaya cirinya dia warna coklat, itu dari gula merah. Kalau mau diganti untuk pandan, gula merahnya ibu tarik keluar. Gula merahnya semisal tadi untuk serikaya gula merahnya 150, ini diganti dengan gula pasir. Kalau gula pasir penggunaannya lebih sedikit. Dari gula merah 150 saya biasanya gula merah cuma 100. Karena gula pasir cuma 100. Karena gula pasir ini rasanya lebih manis daripada gula merah. Oke, sambil saya potong dulu, saya angkat. Nah ini atasnya agak basah sedikit, nggak apa-apa, tenang aja. Nah. Lanjut lagi, kita kasih kerap. Kerap lagi. Kerap yang satunya bagi dua. Ya elah, kameranya deket malah grogi. Sebentar bu, iya. Elah. Nah. Sudah, lanjut ketan lagi. Ketan sama. Waktu kita berapa menit? 11. Mas, Udah ketan. sekali liatin mesin Bener. ininya loh. Pak bosnya. Sama ya. Pak bosnya namanya. Ya. Balik durian. Wing. Ini durian, aromanya wangi ya. Nggak bisa kecium ya yang di sana ya. Maaf ya. Durian sama diratakan. Kita kukus kembali. Kukusnya 5 menit lagi.
menit. Sambil nunggu kukusan, saya mau cerita dulu. Hari ini saya pakai Vilma Prestige Margarin. Ya, Vilma Prestige Margarin ini Vilma margarin yang termasuk margarin butter blend. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu butter sendiri, margarin sendiri, kita punya Vilma butter blend. Itu kenapa butter blend? Karena di dalam margarin ini kita ada kandungan butternya. Jadi otomatis secara hasil teksturnya itu dia akan lembut seperti menggunakan butter. Terus kemudian aromanya juga lebih wangi seperti aroma butter ya. Biasanya kan margarin dia aromanya beda, sedikit beda. Ini aromanya juga wangi lembut butter. Kemudian secara tekstur, kalau hari ini kita bikin seperti ini yang filling durian, dia teksturnya akan sedikit lebih empuk kalau menggunakan Vilma Prestige Margarin. Kalau untuk cake, untuk cookies, untuk roti bisa nggak masalah. Untuk cake bagusnya kalau pakai Vilma Prestige Margarin, dia hasil aromanya ini lebih wangi, kemudian cake-nya bisa lebih moist juga. Kemudian secara volumenya juga cukup bagus ya. Memang beda antara margarin sama butter. Volume biasanya kalau ada butter itu dia nggak setinggi margarin, karena butter kan nggak ada emulsinya. Nah ini jadi kita ambil kemampuan emulsinya margarin, tapi kita kasih kelebihan-kelebihan seperti wangi, rasa, teksturnya dari butter. Jadi jangan lupa dicoba, kalau mungkin dicari di toko-toko bahan kue terdekat, atau mungkin kalau di tempat teman-teman masih bingung cari di mana, bisa coba tanya di komen atau lihat di Instagram kita Smart Plus. Itu kita ada list untuk daftar toko. Ibu buka atau teman-teman buka di profilnya Smart Plus Prof, di bagian atas itu diklik ada produk katalog, e-katalog. Di situ nanti ada penjelasan lengkap produk-produk kita. Termasuk tempat pembelian, kemudian kalau mungkin teman-teman ada yang punya usaha, pingin coba, pingin pakai, di sana juga ada daftar sales. Atau bisa juga kalau mungkin di sana bingung, coba DM ke tempat kita di Smart Plus Prof. Coba aja tanya, Kak ini saya mau tanya, untuk saya pembelian di wilayah ini mana? Nah nanti dari sales kita akan bantu untuk follow up. Jadi jangan khawatir, kita akan usahakan sebaik mungkin ya. Oke, terus kemudian kemarin ada pertanyaan sedikit mengenai Vilma Prestige. Vilma Prestige ini mengandung trans fat kah? Apa mengandung trans fat? Vilma Prestige punya kita tidak mengandung trans fat, jadi otomatis lebih sehat. Dan termasuk ya, ini saya nggak ngomong Vilma Prestige saja, kita ngomong produk-produk dari Smart Plus Prof ini, mulai dari Vilma, Palembum, kita sudah mengikuti teknologi terbaru, kita trans fat free, jadi otomatis lebih sehat. Ya, kemudian untuk penyimpanan sendiri dari Vilma Prestige Margarin. Nah, Vilma Prestige penyimpanan kan dia dibilangnya butter blend. Kalau butter biasanya, kalau butter kan harus simpan kulkas ya. Tenang, Vilma Prestige nggak perlu ditaruh di kulkas. Vilma Prestige cukup di suhu ruangan seperti ini. Ini kita di suhu ruangan aja. Ini memang ruangannya ber-AC, tapi saya jamin kalau suhu ruangan di luar pun, seperti saya di rumah kadang kan pakai cuma sedia 1 kilo, itu pun nggak masalah. Suhunya masih aman, kurang lebih suhu ruangan ya standar 26-27, itu aman. Jadi nggak perlu masuk kulkas. Kemudian ini ada pertanyaan juga. Oh, 1 menit lagi ini baru keluar. Nah, pertanyaan lagi, ini sedikit detail ya. Jadi produk Vilma ini apakah aman untuk penderita diabetes? Kalau ini saya sempat tanya ke teman yang dokter. Sebenarnya pemicu diabetes itu bukan dari margarin, karena Vilma ini kan margarin. Pemicunya adalah kadar gula yang dikonsumsi. Seringkali kita nggak ngerti. Bu, teman-teman maaf, minum sebentar ya. Sebentar aja. Nah, udah.
Oke, lanjut yang diabetes. Penyebab diabetes itu kan dari kadar gula. Seringkali orang salah paham. Karena kita makan kue, kue itu kan ada kadar gula, ada kadar gula dari tepung. Seringkali disalahartikan, wah ini kebanyakan makan kue karena lemaknya banyak. Kalau menyebabkan diabetes, saya rasa kurang tepat. Bukan sepenuhnya salah, tapi kurang tepat. Kalau sepenuhnya salah karena ini satu produk ini isinya macam-macam. Sumber gulanya ada, sumber lemak ada, sumber karbohidrat ada, vitamin ada. Tapi yang lebih penting kalau masalah penyakit, ini saya kok jadi dokter ya, maaf ya. Ini cuma bonus aja sedikit. Kalau untuk penyakit sebenarnya pemicu utamanya adalah konsumsi yang berlebihan. Jadi bukan pemicunya karena oh ini gara-gara gulanya harus beli merek A, ini karena minyaknya harus merek B, margarnya merek C, itu enggak. Jadi pemicu utama sebenarnya dari konsumsi berlebihan. Ibu kalau semisal makan kue saya ini lapis ketan durian, kalau makan satu loyang penuh, mohon maaf saya tidak menyarankan karena kan memang kalorinya cukup besar. Jadi memang porsinya pun porsi untuk potongan. Nah ini sebentar, sudah 5 menit, saya keluarkan dulu. Selanjutnya kita kasih, ini ada seperti airnya ini nggak masalah ya. Air ini biasanya dari pengaruh kukusan. Kalau kukusan terlalu panas, biasanya airnya lebih banyak. Kalau panasnya dikurangin, airnya dia akan berkurang. Tapi nanti akan menyerap tersendiri. Akan menyerap sendiri. Ini saya lapis lagi dengan krep. Ya. Kasih krep. Terakhir dikasih yang isian si kaya tadi. Aduk dulu. Kelihatannya kering padahal enggak. Teman-teman, setelah ini mohon maaf untuk videonya kita sambung ya, karena ikut limit yang 1 jam. Jadi setelah ini akan kita putus dulu, nggak lama, 1 menit aja putusnya. Itu nanti kita sambung kembali, teman-teman tinggal join lagi ya. Ini saya selesaikan dulu. Jadi jangan kemana-mana, habis ini balik lagi ya ke Smart Plus Prof dengan saya Miki. Oke? Udah waktunya cut kak? 10 detik sih. Oh iya, please. Dikatkan? Enggak putus. Daripada putus sendiri. Nah, ini saya sambil ratakan dulu. Nggak putus. Istimewa. Nggak putus? Teman-teman nggak jadi, nggak putus ternyata koneksinya. Oh, nggak putus. Soalnya gini, saya jelasin sedikit masalah standar untuk live baking ya. Kalau di Instagram kan ada batasan untuk 1 jam per sesi. Jadi kita jaga-jaga, barusan timer saya udah mulai bunyi, ini 1 jam. Nanti daripada teman-teman bingung, loh kok tau-tau putus, saya pamitan dulu sedikit. Ternyata nggak putus, syukurlah. Ini berkat penontonnya, hebat semua ini. Makasih ya. Bentar, saya ratakan dulu.
Lapis ketannya bisa dikukus, bisa di oven nggak? Lapis ketan ada pertanyaan, bisa di oven nggak? Mohon maaf, ini resepnya beda, nggak bisa di oven. Kalau di oven dia hasilnya apa ya? Kering. Bentuk lapisan kering. Jadi kalau dimakan itu kayak satu adonan, lapisan atasnya ini seperti ngaret. Itu kalau di oven. Jadi mohon maaf untuk resep ini cuma khusus untuk dikukus. Bentar. Ini kan udah yang terakhir. Lapisan terakhir dikukus selama 25 sampai 30 menit. Ini 25-30 menit. Udah. Ini saya bereskan dulu sedikit. Saya sambil lihat pertanyaan dulu ya, barangkali ada yang kelewatan. Lapisan duriannya kalau ganti pisang sama apel boleh nggak? Lapisan durian diganti pisang sama apel. Ganti pisang sama apel dicampur. Enggak, maksudnya bisa diganti pisang atau apel gitu. Diganti pisang atau apel. Nah, kalau secara tekstur dimasak, kalau pisang dimasak seperti ini bisa, cuma nanti warnanya dia jadi lebih hitam. Dan ada seperti serat bijinya, apalagi kalau pisangnya kurang matang ya. Terus kalau untuk apel kalau yang polos kan dia kondisi teksturnya keras. Kondisi teksturnya keras, dimasak dia otomatis lama banget untuk harus di jus, di blender. Cuman kelemahannya lagi seperti apel, pisang itu dia kalau terlalu lama kena udara dia jadi hitam. Itu yang kita susah. Terus bentar, saya sambil cek lagi. Nah, berapa hari ini berapa? Teman-teman yang buat ketinggalan ini sambil saya scroll pertanyaannya lagi. Kalau ketinggalan jangan khawatir, kita nanti setelah live baking, biasanya live baking ini akan kita repost lagi di story ya, Miss ya. Di story. Jadi teman-teman yang ketinggalan, saya ketinggalan 10 menit, 15 menit, jangan khawatir, bisa ditonton ulang, Bu. Atau teman-teman semua. Kalau resepnya bisa lihat langsung di Smart Plus Prof di Instagram kita. Cari yang posternya ada fotonya saya itu. Nah, nanti di share itu ada resepnya di sana. Ya. Jadi jangan khawatir, kita resep pasti dibagi. Resep pasti ada terus. Terus ini apa lagi? Untuk closing bisa mas. Kalau penggantian, lapisan-lapisan diganti. Ini ada tadi pertanyaan ya, kalau lapisan diganti, misal diganti roti tawar atau misal diganti bahan lain bisa aja. Cuman pastikan kalau bahan penggantinya itu dia bisa meresap dalam artian meresap kelembapan. Kan ini dia krep nyambungnya sama ketan sama satunya bahan isian srikaya atau durian. Dia harus bisa meresap biar bisa merekat. Kalau dia nggak bisa meresap, itu nanti biasanya lapisannya akan lepas. Terus masalah kematangan, banyak yang penasaran ini apa matangnya gimana, berapa lama, ngeceknya gimana. Kalau kematangan saya biasanya patokan dari tusuk. Tusuk itu memang kalau mentah sama matang untuk kukusan seperti ini dia nggak terlalu terlihat banyak beda. Jadi ditusuk pun kelihatan basah. Cuman yang membedakan kalau saya ya, cara saya itu waktu tusuk pelan-pelan.
kalau dia berasa ada yang seperti cair, seperti nusuk bubur, itu berarti kurang matang. Kalau sudah matang itu dia waktu ditusuk, dia tekanannya sama. Jadi kayak nusuk iseng-iseng sih, bikin pisang coklat kan tusukkan sate ke pisangnya. Ditusuk dia tekanannya sama, nah itu udah matang. Plus nanti untuk ini setelah matang itu dia harus didiamkan dulu baru bisa keluar dari loyang. Didiamkan kalau saya kurang lebih minimal 2-3 jam itu minimal. Dan tapi pastikan ya kalau suhu ruangannya, kalau saya di rumah biasanya bisa 4-5 jam karena di rumah lebih panas. Kalau di sini kan kebetulan kita ruangan ber-AC, jadi memang sedikit lebih cepat pendinginannya. Nah, ini sambil nunggu saya sambil lanjut aja ya. Jadi sebentar. Saya cek sekali lagi resepnya barangkali atau pertanyaan ada yang terlewat. Apalagi sih? Ini terakhir ada pertanyaan lagi yang belakang-belakang. Ketannya diganti ketan hitam bisa nggak? Nah, ketan hitam teksturnya beda. Kalau ini kita bahas ketannya ya. Ketannya kita kan pakai beras ketan putih. Kalau beras ketan putih itu dia sifatnya lebih kunel, dimakan dia bisa lengket, empuk. Penggantinya sih sepertinya sejauh yang saya tahu nggak ada yang hasilnya sama. Kalau pakai ketan hitam dia itu pasti ada seperti tekstur keras, ada tekstur kulitnya itu yang nggak bisa. Biasanya biarpun bubur ketan hitam kalau resep yang saya pernah tahu itu tetap harus dibantu ada campuran tepung lain. Jadi mohon maaf untuk ketannya nggak bisa diganti dengan ketan yang lain ya. Terus tadi dasar loyang perlu dioles supaya gampang ya. Loyangnya saya oles dengan filma minyak goreng, dioles tipis saja, jadi biar nanti keluarnya lebih mudah. Kalau beberapa ada cara ya, saya pernah belajar juga, itu dikasih plastik, jadi bagian dalamnya dilapisi plastik, tapi lapisan plastik pun itu tetap harus dioles dengan minyak goreng. Saya pakai selalu filma minyak goreng. Teman-teman pakai juga kan ya? Sip lah. Terus ketannya didiamkan 3 jam. Untuk ketannya jangan khawatir, biarpun sudah dikeluarkan 3 jam pun nggak masalah. Kayak ketan hari ini kan ketan itu prinsip masaknya sedikit lebih lama. Saya bikin pagi bisa, atau bisa juga bikinnya 1 hari. Misal hari ini mau bikin pagi, mau bikin kemarin sore ketan dibuat dulu, bisa udah matang, setelah itu taruh di kontainer plastik, saya taruh kulkas. Kalau saya untuk konsumsi sendiri ya, taruh kulkas, kemudian keluar besok mau dipakai, dikukus sebentar ya. Oke, sambil melanjutkan ya, ketannya kalau misalnya diganti bisa nggak, karena ada yang nggak bisa makan ketan. Nah, kalau yang nggak bisa makan ketan karena alergi ya biasanya ya. Atau yang sakit lambung biasanya sih. Nah, sakit lambung. Mohon maaf, menunya beda. Jadi kalau misal mau bikin lapisan atasnya aja, jadi kalau memang alergi dengan ketan, ya udah. Ganti roti tawar ya. Roti tawar, tapi tetap rasanya beda hasilnya. Kalau ketan diganti roti tawar itu berasa kayak kita makan nasi sama pecel, ibu ganti, teman-teman ganti roti sama pecel. Nah, seperti itu ceritanya nanti. Jadi, kalau mau rasa sama persis seperti ini, mohon maaf, lebih enak pakai yang resep sudah jadi. Semisal mengantisipasi untuk seperti alergi atau lambung karena ketan memang apa istilahnya ya, panas ya di perut ya.
itu diganti bahan sejenis ketan lain nggak bisa. Jadi atau mengkonsumsi bagian atasnya aja. Jadi yang dikukus cuman khusus lapisan filling durian sama lapisan srikaya, itu aja. Tapi jadinya seperti makan talam ya. Jadi jangan kaget kalau ini kan dimakan masih ada keras-kerasnya. Kalau cuma lapisan atas sama atasnya aja srikaya sama durian, jadinya seperti makan talam. Tapi bisa buka buat ide ya. Ini cuma masukan aja sih. Jadi karena barusan cerita mendadak kepikiran bikin seperti lapis 3 warna. Jadi bikin adonan durian, kemudian bikin adonan srikaya, sama bikin lagi bikin adonan yang pandan. Yang tadi saya cerita itu, jadi gula merahnya diangkat, diganti gula pasir sama ditambah pandan. Nah itu bisa. Pandannya pun mau pakai pandan pasta boleh, atau mau pakai air pandan suji juga bisa. Nanti resepnya pandan suji teman-teman lihat di Smart Plus Prof, kita ada di scroll agak bawah, mungkin 2 bulan lalu kali ya. Itu kita ada juga resep dari Chef Gary untuk bikin air perasan pandan. Itu multifungsi juga. Oke, ini ada pertanyaan lagi, dialasi daun pisang. Dialasi daun pisang juga bisa. Kalau dialasi daun pisang itu nggak masalah sih. Dia ada aroma-aroma daun pisangnya ya. Saya daun pisang malah kadang saya pakainya untuk mengukus ketan. Ya. Oke. Lapisan ini apa lagi? Lapisan durian tape singkong bisa nggak? Bisa. Mau dikasih lapisan singkong, tape ketan juga bisa. Nanti tinggal gampangnya Bu, kalau misal atau teman-teman ya, kalau misal mau coba untuk merubah resep. Ini kan sukaannya teman-teman ini merubah resep udah jadi dirubah, nggak masalah, saya ajarin. Dari resep seperti ini, resep dasar, nanti bisa dicek. Resep durian, kalau misal mau diganti yang dasarannya untuk buah atau apa, seperti penggantian durian, mangga, tadi ada yang mau coba pisang, atau pakai tape singkong, itu pakai resep yang filling durian, kemudian daging duriannya ini timbangannya diganti. Jadi 200 durian itu semisal mau pakai tape singkong, durian kan teksturnya dia lebih lembek. Kalau tape ini kan sedikit lebih berat, lebih padat. Penggantiannya jangan 200 pas. Kalau 200 pas, adonannya pasti nanti jadinya padat keras. Jadi penggantiannya kurang lebih cuma 125 sampai 150. Tapi nanti sekali lagi ya dicek, karena beda jenis tape itu juga akan beda. Sama juga seperti mangga. Kalau mangganya seperti mangga podang, mangga yang manis, yang empuk itu, penggantiannya 1:1 sama durian bisa. Tapi semisal untuk penggantian mangga seperti jenis-jenis lain, mungkin seperti arum manis kan jenis yang agak keras ya, mangganya di blender dulu. Tapi penggantiannya 1:1 bisa. Sedangkan kalau isian untuk variasi, misal seperti sarikaya, terus mau ganti pandan, mungkin mau bikin yang talas pungu istilahnya apa, Des? Pak, talas pungu istilahnya apa ya Pak ya? Biasanya Bukan betul. Apa sih? talas ya. Ubi ungu, talas. Betul, kalau talas itu betul biasanya. Iya. Taro. Saya teriak, maaf. Jadi semisal mau bikin isian taro, kalau taronya pakai ubi ungu yang jadian, yang istilahnya dari ubi ungu, variasinya menggunakan resep dari filling durian. Tapi kalau semisal mau bikin yang pakai pasta, yang divariasi pakai resep yang filling srikaya. Jadi dua resep ini karakternya berbeda, tinggal disesuaikan. Kalau mau
modifikasi seperti apa pakai yang ini, yang ada bahan padatnya pakai yang dari resep durian. Kalau dari yang bahan cair pakai resep yang sarikaya. Itu aja triksnya ya. Ini kita nunggu, kan kukusan masih cukup lama ini, masih paling nggak 15. Sebentar saya lihat resepnya. Teman-teman, saya ulang lagi, kalau untuk butuh resep jangan khawatir, bisa lihat di Instagram Smart Plus Prof. Nanti searching, cari yang kalau di luarnya itu gambarnya posternya demo ini ya, ada foto saya sih, jadi malu. Ya, jadi yang ada posternya itu dibuka, kemudian di swipe, nah ini ditunjukkan, itu wujudnya. Nanti di swipe itu ada resepnya di sana. Tenang, itu kita nggak pernah hapus. Jadi bulan depan pun ibu cari, oh ya dulu resepnya Chef Mickey di mana ya? Buka lagi Smart Plus Prof, pasti ada. Ya. Rasanya beda gimana? Beda susu semuanya. Chefnya bubur. Aku penasaran tekstur. Ya ini teman-teman banyak yang tanya, ini teksturnya gimana? Dengan di sini sah. Ya gimana ini? Potong aja dulu. Ya teman-teman, kan ini saya lihat beberapa, penasaran hasilnya gimana? Tenang, tadi kan saya udah jaga-jaga kalau cuma 1 jam. Saya udah nyiapkan yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi. Ini kena apa ini tadi? Biarinlah dulu. Ini yang udah jadi. Ini kayak ketopel apa dia? Enggak senonoh. Mohon maaf, saya lepas dulu ininya. Tuh ketetesan berarti. Ini ya, ini yang sudah jadi. Jadi ini yang saya buatnya kemarin sore, karena ini kan memang nunggu lama. Setelah dikukus masih harus didiamkan kayak benar-benar dingin. Ini saya siapkan kemarin sore, ditaruh kulkas, nanti atasnya hasilnya mulus sendiri. Dia nanti akan lebih padat. Kita keluarkan dari loyang. Pastikan pinggirnya nggak ada yang nempel. Pemasang plastik nanti jelas nih kalau kamu pakai plastik panas, jadi nggak apa-apa. Ya, pastikan sisinya udah terlepas semua. Ditarik-tarik seperti ini, dia kan kelihatan kebuka. Nah, setelah itu kita keluarkan. Simsalabim, iya. Ya. Nah, sudah. Ini jadi yang lapis-lapisannya. Ini kan paling bawah krep kemarin. Dan krep, ketan, habis ini saya potong. Jangan khawatir. Mohon maaf, masih pakai sarung tangan yang kiri dulu. Soalnya dia kan ketan sama isian itu, daripada biar nggak terlalu lengket, saya pakai sarung tangan. Sama, ya biar lebih hygiene. Ini
dulu. Nah, ini bisa kelihatan ya lapisannya, saya naikkan sedikit. Nah, lapisannya ini posisi kebalik dari krep ketan, durian ketan, ada pandannya, jadinya warna-warni ya. Saya potong dulu nanti buat ditunjukkan. Udah pada pingin belum yang di rumah? Ini saya potong dulu. Nah ini maaf, ini saya tunjukkan dulu satu. Nah ini ya, jadi lapisannya udah bisa kelihatan. Ini kalau semisal nanti mau buat menghidangkan atau buat jualan, kan ini seperti kelihatannya belepotan. Kalau misal nggak, takutnya dihidangkan gini orang belepotan, tinggal dibungkus pakai plastik aja. Jadi seperti yang orang jualan. Nah, ini pakai plastik mika seperti ini, dipotong sampingnya. Nah, sudah siap buat dijual. Ya, ini saya taruh di sebagian. Ini ya, jadi ini resep kita hari ini. Mungkin kalau sebentar lagi kita bisa Jadi sekian resep hari ini. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan yang belum sempat terjawab di sesi ini, bisa DM ke saya langsung di @mikegunner, MIKEGUNNER. Nanti saya akan bantu sebisa mungkin jawab ya. Khususnya apalagi kalau terutama tentang tema ini, saya pasti bantu jawab. Nah ini Bu, pertanyaan. Teman-teman pertanyaan sedikit. Kira-kira makanan paling enak itu yang nyicipin pertama siapa? Tahu nggak? Chefnya sendiri, Bu. Enak, curhan enak. Oke. Kepotong dijual berapa sih ya? Kepotong dijual berapa? 10.000. 10.000. Dihitung dulu, Bu. Maaf, masih ngunyah.
Jadi tinggal, maaf ya, masih kunyah-kunyah. Maklum chefnya doyan makan. Ya, kalau masalah harga jual, tinggal cara ngitung harga jual sedikit sebelum sesi ini berakhir ya. Jadi untuk cara ngitung harga jual masing-masing bahan, ibu cari harganya per piece-nya. Kalau dari ini yang paling mahal biasanya dari duriannya sendiri, karena durian harganya kan bervariasi ya. Jadi harus nanti dihitung disesuaikan harga yang ketemu di tempat teman-teman ya. Oke, mungkin saya akhiri sampai hari ini aja. Sampai kali ini aja. Teman-teman, terima kasih banyak buat yang sudah nonton, yang sudah komen juga. Terima kasih banyak buat antusiasnya teman-teman di sini. Nanti tunggu jadwalnya, ada Chef Ernest sama Chef Gary demo lagi live baking bersama kita di Smart Plus Prof. Jadi jangan lupa klik follow Smart Plus Prof ya, biar kalian bisa tahu kapan jadwal-jadwal chef-chef kita akan demo. Ya, mungkin sekian sampai saat ini. Terima kasih buat antusiasnya, terima kasih buat support-supportnya. Jangan lupa pakai terus Filma. Sampai ketemu di live baking selanjutnya. Terima kasih, bye bye.